Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan sholatan wa salaman wa ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sebelum kita mulai, marilah kita niatkan mencari ilmu bersama, mencari ridhonya Allah sehingga dimudahkan semua ilmu oleh Allah. Bapak Ibu, kita masuk pada penulisan artikel ilmiah internasional. Bismillah. Pertama, kita akan melihat dua hal besar yang menjadi salah satu dua hal utama ini. Kualitas perguruan tinggi dan dosen termasuk guru sekarang. Nah, bahkan guru untuk tunjangan, dosen juga kalau nggak punya publikasi, ya susah juga ini untuk naik pangkat. Mahasiswa S2, satu juga, apalagi S3 tidak punya publikasi, nggak bisa lulus sekarang. Maka kalau dulu S3 enak, tinggal ujian. Sekarang nggak punya publikasi terindeks Scopus atau Web of Science, nggak bisa lulus. Artinya apa? Ini sudah mengarah pada track yang benar bagi kita bahwa memang salah satu indikator utama untuk lulus dari semua jenjang S1, S2, atau S3 adalah bagaimana seorang pembelajar itu memiliki jiwa riset, memiliki jiwa penulisan, menyebarkan ilmu yang bagus. Kalau kita melihat ulama-ulama kita dulu, banyak, masuk Buya Hamka di Indonesia, banyak sekali, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Asy'ari, itu beliau menelurkan banyak karya. Cuma waktu itu beliau berkarya buku, kitab, sama dengan kita, tergantung pada keilmuan kita. Jadi sebenarnya itu diajarkan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Dua hal besar itu yang menentukan kualitas perguruan tinggi, kualitas dosen, termasuk kualitas guru. Kalau guru nasional saya kira cukup. Kalau perguruan tinggi dan dosen, satu adalah publikasi internasional bereputasi. Pedoman PAK terbaru sudah menyebutkan itu, yang 2020 revisi 2019. Yang kedua adalah hak kekayaan intelektual, salah satunya adalah paten. Ini peringkingan perguruan tinggi itu juga sangat tinggi. Kemudian dari sekian banyak yang khusus yang internasional, ada dua pengindeks besar yang diakui bereputasi oleh kalangan internasional termasuk Dikti. Satu adalah Web of Science, itu Clarivate, tapi orang lebih terkenal di kita Web of Science. Yang kedua adalah Scopus, kalau orang kita melihat adalah Simago. Sementara yang hak kekayaan intelektual, paten atau hak cipta itu adalah di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ini menjadi penting juga bagi kita suatu lembaga. Kemudian yang menjadi masalah bagi kita adalah sekarang kita masuk pada ilmu cara menulis, cara menyajikan, cara menyampaikan, membuat artikel. Itu yang menjadi penting. Termasuk trik dan trik riset nanti kita sampaikan. Oke, bagian pertama, apa sih publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi? Kalau nasional, indeksnya adalah nasional. Secara umum, kalau di kita ada Sinta 1 sampai Sinta 6, Google Scholar juga bisa. Internasional itu banyak, tapi khusus bereputasi, kita sudah sampaikan tadi adalah pengindeksnya adalah Web of Science atau Clarivate tadi, atau Scopus, itu Simago, afiliasinya ke sana, sama itu pengecekannya. Yang pertama, sekarang banyak orang menyebut jurnal internasional dan nasional. Ternyata jurnal internasional dengan jurnal internasional bereputasi itu berbeda. Dikti juga sudah memberikan pedoman, itu berbeda sekarang. Kalau dulu semua yang internasional ditulis dalam bahasa PBB itu internasional. Tapi sekarang kita lihat bagaimana internasional dengan internasional bereputasi. Kita baca berdasarkan pedoman PAK untuk dosen 2019, sekarang juga ada revisi 2020 ini. Secara umum, satu adalah diterbitkan karya ilmiah dengan kaidah ilmiah dan etika akademik. Kalau kita, ibu-ibu, menulis resep masakan, kalau hanya ditulis biasa, itu bukan karya ilmiah. Tapi kalau ditulis dalam bentuk artikel yang bagus, nah itu bisa. Memiliki ISSN, bisa offline, online, sekarang hampir semua sudah online. Lah, bahasa itu PBB, Arab, Inggris, Prancis. Untuk teman-teman Muhammadiyah punya kelebihan. Apa itu? Bisa menulis dengan artikel berbahasa Arab. Kelebihannya apa? Reviewernya juga bingung saya kira itu. Termasuk untuk naik pangkat bingung, ini bagus atau tidak. Itu punya kelebihan seperti itu. Ada salah satu kawan saya, nulis bahasa Inggris di-reject, nulis bahasa Arab diterima. Nah, itu ada beberapa jurnal yang bisa bahasa Arab. Itu bisa untuk naik pangkat ke guru besar, bisa diakui internasional. Ada juga kawan saya nulis dalam bahasa Tiongkok, nggak ada masalah bagi kita. Kemudian harus memiliki versi online, itu jelas sekarang. Dan editorial board adalah 4 negara.
harus 4 negara. Kalau karena banyak jurnal internasional, tidak sedikit, itu editornya kurang 4 negara. Itu tidak dianggap bereputasi. Kemudian artikelnya lebih dari 1 negara penulis. Ini menjadi penting karena tidak sedikit juga kami temukan internasional penulisnya orang Indonesia semua. Nah, itu menjadi masalah bagi kita. Kemudian alamat jurnal dapat ditelusuri secara daring. Kami temukan beberapa walaupun nggak banyak. Alamat jurnal ternyata apotek. Yang satu, mohon maaf saya sebutkan, ada salah satu negara dicek itu di tengah lautan. Setelah dicek di Google. Wah, itu enak, reviewernya itu adalah ikan hiu, ikan kakap dan sebagainya itu. Itu ada kami temukan 1-2. Kemudian proses review dilakukan dengan baik dan benar. Khusus untuk dosen ini menjadi penting. Kenapa? Ini sekarang diminta proses review. Walaupun Scopus Q1 atau Q2 tidak ada bukti review, nggak bisa. Ini menjadi penting bagi kita. Kemudian jumlah artikel terbitan adalah wajar. Misalkan terbit 2 kali setahun, setiap terbit 20 kali. Itu wajar. Karena banyak jurnal, satu volume keluar 40, misalkan berikutnya keluar ratusan, bahkan ada yang ribuan. Itu aneh. Itu banyak kami temukan seperti itu. Kemudian tidak ditemukan sebagai predator. Karena banyak jurnal terindeks Scopus, sampai ada juga Q1 itu ditemukan predator. Jadi jurnalnya masuk Scopus, Q1, Q2, Q3, Q4, tapi itu masuk predator. Nah, ini juga tidak dianggap bereputasi. Ini kita hati-hati. Kenapa ini saya sampaikan di awal? Karena sangat banyak teman-teman dosen, khususnya di Indonesia, yang salah masuk, termasuk mahasiswa. Nah, kalau di tempat kami, di Malang itu, mahasiswa yang punya publikasi, walaupun Scopus masuk predator, nggak bisa menjadi syarat lulus. Itu menjadi sangat penting. Saya kira perguruan tinggi lain juga sama. Kemudian, apa yang baru untuk bereputasi? Kalau bereputasi, syaratnya tidak hanya terindeks Web of Science atau Scopus, tapi ada tambahan. Minimal impact factor SJR, untuk SJR Scopus, SJR Scopus itu 0,1. Tapi untuk Web of Science, jurnal impact factornya, JIF yang ini adalah 0,05. Lah ini untuk guru besar atau lektor kepala bisa ini. Pak, saya punya Scopus, Pak, Q1 atau Q2 atau Q berapapun. Dilihat adalah impact faktor atau SJR-nya. Salah satu, tidak harus dua-duanya. Oke, ini yang menjadi penting bagi kita. Lah, walaupun jurnal masuk Scopus atau masuk Web of Science, tetapi tidak memenuhi kriteria A, itu hanya dianggap internasional tidak bereputasi. Hukumnya rendah, tidak bisa dijadikan syarat utama kalau untuk guru besar ataupun untuk rektor kepala. Ini dalam konteks dunia perdosenan. Ini menjadi penting bagi kita. Saya kira sama dengan tadi. Ini wawasan di awal ini menjadi penting karena orang salah kaprah, yang penting Scopus. Sangat banyak, bahkan kami temukan di data kami ribuan. Ini teman-teman di Indonesia salah masuk, bayar, tidak perlu proses review, langsung accepted terbit. Ini banyak di kita ini. Makanya kita harus hati-hati. Kemudian ada juga internasional. Lah ini menjadi penting. Teman-teman, nah termasuk di yang saya tahu di Universitas Muhammadiyah di Malang itu bagus. Banyak teman-teman di sana internasional conference terindeks masuk Scopus, itu bagus untuk pemeringkatan lembaga. Nah, kebetulan tahun 2004-2005 saya pernah ngajar di Universitas Muhammadiyah Malang, Pak Rektor, 2 tahun itu di sana. Jadi ini menjadi penting bagi kita, bagi lembaga. Ini cara cepat, tapi sesuai dengan etika akademik. Jadi bisa jadi ini memang tidak bisa dipakai conference ini untuk naik pangkat syarat utama atau syarat khusus, tapi untuk lembaga, untuk menaikkan misalkan Universitas Muhammadiyah yang di Sulawesi Selatan ini kita masukkan, bisa untuk lembaga karena dihitung jumlah. Itu menjadi penting, salah satu. Jadi kan ada kualitas, ada kuantitas. Nah, kita bagi yang memulai kuantitas tidak apa-apa kita dahulukan, sambil lalu kualitas kita tingkatkan. Ini menjadi penting bagi kita. Oke, hanya syaratnya penulisnya yaitu reviewernya 4 negara. Oke, kebetulan kalau di universitas kami itu ada sekitar 25 tahun kemarin conference, hampir semua kita skopuskan. Jadi itu bagus untuk menaikkan peringkat perguruan tinggi. Kemudian ini saya sampaikan, 2 pengindeks besar itu dikuasai oleh Web of Science dan Scopus. Web of Science orang menyebut sekarang diambil alih oleh Clarivate, tapi sekali lagi Web of Science orang menyebut lebih familiar. Scopus tadi sama, kalau kita cek di SJR itu miliknya Scopus. Sama, 2 makhluk. 2 ini adalah yang bereputasi. Ada jurnal yang terindeks dua-duanya. Ada yang salah satu, tidak ada masalah. Semuanya bereputasi dengan syarat tadi di atas
impact faktornya 0,1. Itu yang jadi penting bagi kita. Pak, ini berbisnis. Tidak ada publisher yang tidak berbisnis. Loh, kalau nggak ada jurnal yang berbayar, ada jurnal tidak berbayar. Banyak jurnal, bahkan kami lebih banyak, itu tidak berbayar, ada yang hibrid. Kalau berbayar, itu open access. Kalau tidak berbayar, tidak di open access. Tidak ada masalah, kita juga dikasih. Jadi ini yang sering salah kaprah. Tergantung pilihannya kita. Mau submit itu berbayar atau tidak, nggak ada masalah. Karena sangat banyak jurnal yang dia menawarkan, mau open atau tidak. Sekarang di hampir semua perguruan tinggi di dunia sudah langganan itu. Jadi semua mereka sudah bisa download. Kita, kalaupun tidak berbayar, juga dikasih filenya. Itu bisa, nggak ada masalah. Kemudian masuk ke part 2 sekarang. Tip dan trik. Nah, karena ini hanya 2 jam, langsung tip dan trik. Apa sih tip dan trik preparasi submit jurnal internasional berprestasi? Pertama, yang harus kita kuasai adalah mencari target jurnal tujuan. Kalau teman-teman di luar negeri yang penelitiannya bagus, sebelum riset sudah tahu jurnal mana yang dituju. Kita kebanyakan di Indonesia sudah riset punya artikel bingung mau kemana. Nah, itu perbedaannya. Jadi kenapa sih orang luar kok bingung mudah? Karena mereka sebelum riset saya akan masuk ke jurnal ini sudah tahu. Pak, apakah mungkin kita publikasi sementara kita sudah punya artikel? Belum tahu, mungkin. Nah, ibaratnya nasi sudah menjadi basi, tetap kita olah menjadi bubur. Jadi itu tetap bisa. Bagaimana caranya? Ini menjadi penting. Yang kedua adalah cari jurnal sesuai dengan lingkup riset kita, baik nasional maupun internasional. Kalau nasional, teman-teman guru banyak di Ceksinta. Kalau internasional, cari lingkup kita. Cuma biasanya kalau bagi kita yang pemula, misalkan PGSD ya, saya lihat di Unmu ini ada jurusan S1 BGSD. Bagaimana teman-teman dosen atau mahasiswa yang ingin internasional BGSD? Bagi pemula, bisa triknya adalah jangan masuk ke jurnal khusus. Misalkan jurnal PGSD, itu ada Elementary Education Journal, itu ada lebih dari 10. Lah, itu caranya apa? Kita bisa masuk ke jurnal yang lebih umum sedikit. Itu caranya. Tapi bagi kita yang sudah ahli, sudah banyak, langsung masuk ke jurnal khusus. Yang kedua, sebaiknya berimpact faktor. Berimpact faktor Web of Science atau yang Scopus. Bagi kita yang sudah ahli, langsung tembak yang terindeks dua-duanya. Itu rata-rata jurnal yang sudah lama dan bagus. Dia terindeks Scopus dan Web of Science. Tapi bagi kita yang pemula, itu bisa kita hanya memilih salah satu. Pengalaman sementara kami, mungkin yang Scopus ini sedikit lebih mudah daripada yang Web of Science. Jadi itu. Berikutnya adalah, yang paling penting, perhatikan predator atau tidak. Kita cek. Kalau predator, kita hanya cek di sini. Salah satunya adalah kita masuk ke ini, misalkan ini salah satu website. Klik di HP Ibu Bapak, kalau buka HP atau laptop, klik stop predatory journal atau salah kedua adalah Bliss. Itu kita lihat. Ini ada jurnal. Jurnal apa? Cari Ctrl F. Misalkan jurnal education. Oh, jurnal ada 51 ini yang masuk ke database ini dia predator. Walaupun Scopus kita hindari. Yang kedua adalah publisher. Publisher nih. Publisher itu penerbit. Penerbit itu banyak jurnal. Kita klik. Contohnya apa? Oh, ABC jurnal. Ini banyak nih. Nah, saya heran semenjak kapan ABC ini menjadi jurnal. Jadi kita kan kecap itu. ABC itu. Ini hindari. Hindari kalau sudah publishernya masuk predator, jurnal yang semua yang di situ itu meragukan. Jadi dua itu, jurnalnya harus bersih, publishernya, penerbitnya harus bersih. Kemudian hati-hati dengan metrik. Metrik ini pengindeks. Ibu Bapak bisa cek di HP Ibu Bapak. Asalkan pulsanya ada itu. Ini misalkan, Arab Impact Factor. Palsu ini. Yang asli nggak ada Arabnya. Oh, bahasa Arab lagi. Kemudian Side Factor, Cosmos Impact Factor. Ibu-ibu hafal ini Cosmos. Kayak Magicom dan sebagainya itu. Nah ini Einstein nggak pernah mengeluarkan indeks. General Impact Factor, Global Impact Factor, yang asli nggak perlu general. Nah ini banyak di sini. Nah kita hati-hati yang masuk ke sini ini. Kemudian yang kedua kita cek di Simago. Klik simagojr.com. Ibu Bapak hanya bisa masuk ke sini. Jurnal apa tadi? Misalkan Elementary
Ini bisa dibuka di HP. Education. Ini kan teman-teman ada PGSD di sana. Misalkan saya ambil ini, Ki berapa ini? Ki 3. SJR-nya berapa? Nah, ini di atas 0,2. Tinggi ini. SJR-nya 0,19. Terus dia tahun 2020 masih diindeks. Kalau cancel atau keluar, jangan kita masukkan. Nah, kemudian kita cek di sini. Masuk di Simago, tidak masuk di Predator, kita lanjutkan. Yang kedua, kalau ingin melihat impact factor, saya jurnal. Oke, ini kita klik di sini. Misalkan jurnal education. Dia mencari education. Nah, ini banyak. Kita ambil misalkan sembarang saja. Nah, ini misalkan salah satu. Research in Drama Education. Di sini langsung ada dia. Impact faktornya berapa? Lah ini 0,366. Padahal bereputasi tadi itu untuk Web of Science ini hanya 0,05. Hampir dipastikan, walaupun bisa tidak 100%, jurnal yang masuk Web of Science yang sudah punya impact factor, itu rata-rata di atas 0,05. Pak, kalau sudah terindeks Web of Science, tapi tidak Scopus, gimana Pak? Tidak ada masalah. Atau sebaliknya, terindeks di Scopus, tidak terindeks di Web of Science, bagaimana Pak? Tidak ada masalah. Kalau dua-duanya, tambah bagus. Itu loh. Jadi cara kita bagi pemula, untuk bereputasi, ya sudahlah, mungkin cari salah satu. Itu yang menjadi penting bagi kita. Kita lanjut. Yang paling penting berikutnya adalah perhatikan kriteria jurnal. Jurnal itu ada yang cepat, ada yang lambat. Ada kolega kami itu 2 tahun nggak diapa-apakan. Kalau mahasiswa S3 semester 8 baru submit sampai DO dia. Nah, caranya gimana Pak? Bagi kita mahasiswa, bagi kita dosen, termasuk teman-teman guru juga kalau ingin publikasi, cari jurnal yang terbit tiap 2 bulan sekali, bahkan tiap bulan. Bahkan ada yang 2 minggu sekali. Pak, apakah ada? Banyak jurnal-jurnal bagus. Contoh, saya ambil sembarang saja. Misalkan jurnal ini misalkan. Nah, ini misalkan. Ini contoh saja. Ini di Elsevier. Kita hanya lihat view artikel. Oke, pelan-pelan kita. Sorry, kehilang. Seramik internasional. Oke, kita perbesar. View artikel. Ini bahkan dari kita submit rata-rata 1-2 minggu dia. Nah, kalau jurnal bagus, dia udah ngasih tahu impact faktornya sekian. Tapi hati-hati, banyak impact faktor yang palsu. Kalau ini asli, Elsevier Springer itu bagus. Kalau udah 3,8, ya sudah bagus. Dia Ki berapa, Pak? Kita cek di Simago. Impact faktornya 3,8, padahal untuk bereputasi hanya 0,05. Nah, ini sudah bagus ini. Ki 1 ini. SJR-nya berapa? 0,8, udah tinggi. Nah, jadi itu. Kita masuk, ini terbit berapa kali, Pak? Kita lihat ini. Dia, kalau kita lihat, tahun 2020, coba lihat, Januari ada 2, Februari, dan ini konsisten tiap tahun. Itu nggak masalah. Jurnal yang dia terbitnya volumenya banyak, isunya banyak, tapi dia konsisten, nggak masalah. Ini 1 tahun udah berapa volume? Bahkan Agustus sudah keluar 3 isu part A, part B. Artinya apa? Dia bulan belum berlalu, publikasi sudah keluar. Kita di Indonesia banyak tahun sudah berjalan, publikasi nggak keluar-keluar. Terutama teman-teman yang luar nasional. Itu banyak. Bahkan ada jurnal yang hebat Ibu Bapak. Tahun 2021 dia sudah menerbitkan. Jadi padahal tahun masih tahun depan. Nggak ada masalah itu. Itu jurnal ini salah satu. Ini hanya 1-2 minggu kita dapat balasan. Dari 2 minggu ketiga keempat di review, praktis sekitar 2-3 bulan. Secara umum saya lihat di sini sudah terbit. Jadi kalau kita rajin bisa punya 4 di sini. Kalau punya tulisan bagus dalam 1 tahun. Nah, ini trik Ibu Bapak.
Karena banyak teman-teman, Pak, kok saya lama? Karena salah submit, hanya cari jurnal yang setahun terbit 2 kali, itu pun hanya 6 artikel setiap terbitan. Yang daftar banyak, maka kita akan ngantri banyak. Nah, ini menjadi penting bagi kita. Oke, kita masuk. Kemudian, tentu konsultasi dengan para pakar, itu menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Karena bagaimanapun, kalau kita sudah konsultasi dengan pakarnya, itu akan lebih mudah. Biasanya beberapa perguruan tinggi yang bagus itu disediakan fasilitas untuk seperti itu. Kebetulan di kampus kami, saya sebagai ketuanya, kami menyediakan sekitar 3 translator, ada layouter juga, dan ada yang mendampingi tiap hari. Jadi teman-teman mahasiswa dan dosen datang ke kami. 5 tahun yang lalu dibentuk, datang ke kami, kita layani, kita arahkan, termasuk free semua pelayanan, sampai submit, sampai translate seperti itu. Jadi itu sangat mudah. Mahasiswa sudah banyak merasakan itu. Dulu di kami itu setahun, Scopus kami itu hanya 39 2015. Sekarang dengan adanya tim ini, hampir 1000 setiap tahun. Itu naiknya memang nggak bisa langsung instan. Kita butuh waktu sekitar 3-4 tahun untuk situ. Oke, Bapak Ibu kita naik. Oke, Pak, saya tidak tahu Pak, jurnal itu kan banyak, saya sudah punya tulisan, tapi bagaimana cara masuknya? Oke, taruhlah kita itu tidak bisa, tidak punya keahlian yang lebih, maka sebenarnya di website hampir banyak publisher bagus, itu sudah menyediakan. Contoh, saya ambil 2 contoh saja, publisher top, Springer misalkan. Pak, saya mau publish di Springer. Springer itu ada ribuan, termasuk Elsevier. Asalkan ibu bapak punya judul dan abstrak yang bahasa Inggris, nah, bukan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, itu bisa dimasukkan, akan dibantu. Contoh, ini misalkan saya ambil contoh, ini kebetulan saya punya artikel yang masuk di I1, baru diterima minggu kemarin. Pakai ini, buka apa? Manuskrip. Ibu Bapak sediakan judul abstrak yang bagus. Oke. Pelan-pelan kita. Oke. Kita punya judul abstrak yang bagus. Kita copy. Judul ini kita copy. Mau masuk ke Springer misalkan. Klik, Ibu Bapak coba buka laptop atau buka HP. Nah, kalau punya 2, kalau 1 nggak bisa kayaknya. Oke, kita klik aja di Google, Springer Journal Suggester. Kita klik ini. Nah, ada yang lambat mungkin, ada yang cepat laptopnya atau Androidnya, tergantung pulsanya mungkin. Copy ini, judul, yang kedua hanya abstrak. Abstrak ini, oke, mana abstrak? Kita copy abstrak. Iya. Oke, kita copy. Kita pelan aja. Bu Bapak bisa awur aja, judul di awur, keluarnya apa nanti itu. Nah, setelah ini kita turun ke bawah. Oh, bidangnya kok banyak Pak. Saya bingung Pak, bidang saya apa? Nah, taruhlah mungkin kita sangat awam, sampai bingung bidang sendiri kita itu apa. Nggak ada masalah, kosongi. Langsung klik ini, suggest jurnal. Ya. Lah, dia langsung sudah nyarankan ini. Oh, jurnal kita, artikel kita masuk ke sini. Dia ngasih tahu impact faktornya ini 33 hari. Wah, cepat ini. Rata-rata di jurnal ini proses masuk sampai kita ada first decision itu 33 hari. Ada yang polimer misalkan 118 hari. Waduh Pak, lama Pak, saya nggak mau yang lama-lama. Ada yang 25 hari. Wah, nggak sampai 1 bulan. Tapi biasanya kalau jurnal seperti ini, kalau kita submit 1 minggu lebih, kita nggak ada kabar, kemungkinan besar
itu kita di-review. Tapi kalau 1-2 hari dapat kabar, kemungkinan besar reject. Saya kemarin 2 hari yang lalu itu submit. Ada yang cepat, ada yang lambat. Bahkan ada yang teman saya itu dia submit di kampus, pulang sampai rumah, belum sampai garasi, tintin dapat email, apa? Reject. Jurnal bagus. Kenapa? Dia 1-2 minggu review dia. Nah, ini penting bagi kita. Nah, ini banyak. Ini Springer. Pak, bagaimana Elsevier? Sama. Elsevier, kalau tadi Springer Journal Suggester, kalau ini adalah Elsevier Journal Finder. Klik, bisa dibuka AB-nya juga. Apa yang dibutuhkan, Pak? Sama. Butuh abstrak dan judul. Oke, judul kita copy lagi. Cuma hati-hati Ibu Bapak. Di sini ini kontennya harus bagus, bahasanya juga harus bagus. Kami sudah sering mencoba satu konten dibuat bagus, bahasa dibuat amburadul. Susah juga dia cari. Atau sebaliknya, bahasanya bagus, kontennya nggak bagus. Itu juga nggak maksimal. Maka dua-duanya harus bagus. Pak, setelah ini apa Pak? Sudah langsung kita, ini juga tanya, bidang Anda apa? Udah nggak usah diisi, kita kan bingung. Misalkan, find jurnal. 1 detik, nah 1 detik dia udah mengeluarkan hasil. Oh, jurnal Bapak, jurnal Ibu, cocok ke sini. Impact factor, waktunya kapan? 7 minggu. Waduh, lama ini. Wah, ini Pak, yang 3 minggu. Ini Pak, 4 minggu, dan seterusnya. Nah, itu kita sudah punya pilihan. Nah, ini bagi kita yang sudah punya artikel, bingung mau kemana. Tapi teman-teman di luar saya lihat, jarang menggunakan ini, karena sudah tahu sebelum riset mau masuk kemana. Oke, yang lain nanti, karena kita waktunya terbatas. Oke, kita masuk berikutnya. Jenis tulisan ilmiah, artikel atau report, communication atau letter. Letter ini banyak yang hanya 2 halaman, 3 halaman. Apakah boleh? Boleh itu. Terus review dan lain-lain. Oke, kita nggak bahas ini. Apa yang harus kita hindari dalam karya ilmiah? Ini penting saya sampaikan di awal. Yang pertama adalah plagiarism. Kenapa? Banyak teman-teman, baik mahasiswa, termasuk beberapa teman dosen juga, terindikasi plagiarism. Bahaya ini bagi kita. Kemudian caranya bagaimana? Kita parafrase. Jangan terfokus pada tulisan orang, tapi kita buat bahasa sendiri. Membuat template sendiri, melakukan translasi dengan bagus. Jadi baca utuh artikel kita tulis ulang, mungkin dalam 1-2 kalimat. Itu yang kita rujuk. Jadi itu caranya, harus parafrase. Yang tidak boleh diparafrase hanya 2, 1 ayat, 2 undang-undang. Jangan sampai teman-teman mentang-mentang saya Muhammadiyah Pak, ayat saya parafrase. Nah, jangan itu. Kalau arti pemaknaan silahkan. Itu menjadi penting bagi kita. Kemudian adalah bagaimana menyusun artikel yang baik. Ini perlu ilmu. Karena banyak teman-teman datanya bagus, risetnya bagus, samplingnya ribuan, bahkan internasional, ada beberapa negara datanya dia miliki, tapi menyajikannya tidak bagus. Kenapa ini menjadi penting? Kita punya tamu, kita punya madu, punya anggur, tapi cara menyajikan kepada tamu kita tidak bagus, yakin tamu itu malas untuk memakan atau meminum. Tapi bisa jadi kita hanya punya segelas air di rumah. Tapi cara menyajikan ke tamu itu bagus, bisa jadi tamu itu, mohon maaf Bapak Ibu, apakah masih ada airnya lagi? Itu yang harus kita miliki. Kalau data teman-teman di luar negeri, datanya sudah bagus, dipoles sedikit jadi. Tapi bagi kita yang datanya terbatas, itu memoles artikel itu butuh ekstra usaha yang sangat tinggi. Oke, secara umum agar menghasilkan kualitas tulisan yang bagus, kita harus memahami dulu bagaimana struktur saintifik dari suatu karya ilmiah. Title ada di awal, tapi pertanyaannya, kapan sih membuat judul? Judul kan ada di awal kan? Judul itu memang ada di awal, tapi membuatnya terakhir. Sering kita salah kaprah mendengar mahasiswa, teman-teman dosen, Pak, saya alhamdulillah Pak, proposal S3 saya sudah dilolos Pak oleh pembimbing. Terus gimana? Iya Pak, saya sudah punya judul ini. Itu tema, judul itu nanti.
Maka tidak sering kalau ujian mahasiswa S2 atau S3, kamu mau penelitian lagi atau ganti judul? Mesti pilihannya ganti judul. Oke, jadi judul terakhir itu memang yang harus disiapkan. Referensis ini terbalik, referensis ini ada di akhir, tapi seharusnya referensis ini kita nyiapkan di awal. Yang banyak di kita riset dulu, menulis dulu, baru cari rujukan kan? Banyak di kita, di sekeliling kita. Bisa jadi kita seperti itu. Nah, saya juga demikian dulu. Yang benar bagaimana? Sebelum riset, kita sudah banyak baca, dan kita sudah tahu kelemahan orang, kelebihan apa, kita riset apa. Baru itu kita melakukan riset. Judul terakhir, kita terbalik. Buat judul dulu, riset dulu, baru cari rujukan. Ini yang terbalik. Oke. Kalau dulu, kenapa referensis ini penting? Nah, ini kalau dulu, ulama-ulama dulu itu, nah ini terkait teman-teman di Muhammadiyah, ada rujukannya. Hadis itu, ada yang soheh, ada yang lemah, ada yang palsu, dan sebagainya. Nah, itu sama ini rujukan yang menjadi penting. Kemudian introduction, abstrak juga sama. Abstrak itu terakhir saja membuatnya. Introduction ini menjadi penting. Introduction itu seperti piramida terbalik. Kenapa seperti itu? Banyak kelemahan, bahkan ada satu riset kemarin kami baca, 60% artikel kita ditolak gara-gara lemah di introduction, di pendahuluan. Ini menjadi penting bagi kita, sama dengan melamar anak seseorang. Nah, kenapa? Menjadi penting. Nah, introduction ini juga menjadi penting. Banyak di kita, terutama yang teman-teman pendidikan, itu muter-muter. Di era abad 21, panjang kali lebar, sesuai dengan kurikulum lama. Kurikulum dibahas semua, terakhir baru bahas penelitian ini penting. Itu kalau kita sudah mengatakan seperti itu, berarti nggak penting. Jadi di introduction itu, kelemahan kedua di kita, nah ini pengalaman kami, sudah melayani sekian ribu artikel. Salah satu kelemahan terbesar berikutnya adalah, kita itu di introduction terlalu banyak teori. Misalkan, ini banyak di kami, ini karena ada pendidikannya di Universitas Muhammadiyah ini. Pendidikan adalah usaha sadar. Sampai reviewer itu menolak, menanya gini, autor silakan jawab, memang ada nggak pendidikan yang nggak sadar? Itu pernah kami alami satu. Jadi hal-hal yang penting itu nggak perlu. Guru adalah yang mengajar di kelas, siswa adalah yang belajar, itu nggak perlu. Kalau nulis buku silakan, tapi kalau nulis artikel, hindari di introduction itu yang berbau penjelasan-penjelasan. Itu yang banyak kelemahan kenapa di reject. Yang baik bagaimana di introduction. Ini kalau kita menggunakan bahasa hiperbola, seandainya tidak melakukan riset ini, dunia runtuh. Nah, gitu aja bahasa majasnya. Jadi kita katakan riset itu penting di sini. Tentunya berdasarkan apa? Introduction, berdasarkan masalah. Kelemahan ketiga kita juga di teman-teman kita adalah di introduction sudah ada solusi. Ada masalah, langsung solusi. Solusi sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Sehingga penelitian ini penting. Banyak di reject. Tidak ada novelty, tidak ada kebaruan. Kalaupun ada, kita harus pandai-pandai menyembunyikan di situ. Nah, ini menjadi penting introduction. Material atau metode itu gampang. Ilmu, menulis metode hanya ada 3. Oke. Nah, sebelum metode ada penting introduction. Introduction atau pendahuluan itu, pertama, sebutkan urgensi riset kita itu, tapi jangan lupa riset terkait sebelumnya kita sebutkan. Misalkan begini, ini saya menulis kemarin, masuk I1, sudah dipakai teman untuk guru besar, beliau adalah Fakultas Ilmu Pendidikan. Pak Taufik, saya nulis pendidikan. Gimana? Kita rombak bersama-sama, menulis apa? Kepemimpinan kepala sekolah di pesantren. Nah, pesantren kita kan banyak di Indonesia. Diambillah kemarin Jawa Timur saja. Jawa Timur pun disampling. Kemudian kita tulis, Pak Taufik, ini kan sudah banyak riset tentang kepala sekolah. Satu Pak yang belum ada, bagaimana riset pendidikan di pesantren? Loh Pak, apa bedanya? Bapak harus punya data, Pak kan nggak ada pesantren untuk di luar negeri. Ya memang nggak ada, tapi analogi pesantren banyak. Asrama, pesantren keagamaan yang lain, Konghucu, ada juga Buddha, ada juga yang di Jepang itu, di Korea, termasuk teman-teman yang di Kristiani itu juga ada modelnya. Jadi kita analogi ke sana. Yang kedua,
Jumlah pesantren Indonesia kan sangat banyak. Santrinya kan kemarin ada data jutaan, kita angkat itu. Persentasenya memang 11%, tapi ketika ngangkat jumlah itu menjadi penting. Itu yang harus kita masukkan. Teman-teman pendidikan juga bisa, termasuk yang murni juga bisa. Artinya apa? Kita banyak melakukan literatur review, ada di introduction. Orang sudah melakukan ini tapi ada yang kurang, tapi saya juga memiliki solusi lain. Kalau sudah seperti itu, yakin masuk. Jadi 60% ada hasil riset kemarin. Introduction itu menentukan. Ada yang tolak gara-gara itu. Artinya apa? Kalau kita sudah introduction bagus, itu pertanda sudah 50% lebih, kita itu punya peluang. Kemudian di metode. Metode itu ilmunya hanya 3. 1, ini banyak yang dilupakan teman-teman. Menulis metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut ini, kualitatif tidak perlu dijelaskan itu. Ilmu menulis metode hanya ada 3. 1, data apa yang mau diambil? Itu harus keluar. Yang kedua, bagaimana cara mengambil? Yang ketiga, bagaimana cara menganalisis? Ilmu metode, itu 3 itu. Banyak di kita tidak menjelaskan data apa yang diambil. Hanya menjelaskan subjek, populasi, dan sebagainya. Kalaupun sudah menuliskan itu, lupa bagaimana cara mengambil. Kalaupun sudah menuliskan yang kedua, yang paling banyak dilupakan, bagaimana menganalisis one by one secara detail. Nah, itu yang kami lihat di teman-teman, ada beberapa kelemahan itu yang tidak komplit di situ. Hasil riset juga membuktikan, jarang orang di-reject gara-gara metode, itu paling sedikit. Artinya apa? Kalau saya pribadi, menulis riset itu saya tulis di metode pertama kali, itu paling mudah. Jadi nulis paper itu bingung, sudah tulis aja metodenya dulu. Karena metode itu menulis sepanjang kita riset. Belum punya data, kita sudah menuliskan metode. Dari persiapan sampai ketika kita ngambil data sampai analisis. Kemudian berikutnya adalah riset. Riset ini hanya kita jelaskan what we found. Apa yang kita temukan, itu adalah hasil. Tidak perlu kita komentari terlalu jauh. Baru terakhir dari riset ini adalah discussion. Banyak artikel, riset and discussion ini digabung jadi satu. Esensinya adalah, ya sudah, discussion itu kan menjelaskan riset. Kenapa piramida terbalik? Ilmu menulis riset and discussion, ini saya rangkum ini, itu sebenarnya sederhana. 1, kalau kita menuliskan hasil, kebanyakan di kita, menuliskan hasil itu adalah hanya yang data umum. Misalkan yang pendidikan, lagi-lagi karena di Muhammadiyah ada teman-teman pendidikan, berdasarkan hasil analisis data, diketahui bahwa rata-rata siswa yang memiliki motivasi belajar adalah 80% itu. Atau ada data yang murni, berdasarkan hasil riset, analisis data, seiring dengan naiknya konsentrasi alkohol, kemampuan antibakteri semakin bagus. Tidak salah itu data utama, tapi satu yang dilupakan, data yang aneh atau data yang tidak lazim itu sering dilupakan. Tidak lazim bagaimana? Misalkan begini, ada data siswa diajak rekreasi. Kompak ingin ke Taman Mini, Indonesia Indah. Ada 40 siswa. Yang 35 naik apa? Dari Sulawesi Selatan, pesawat. Oke. Tapi ada satu siswa naik kapal. Tapi ada satu siswa jalan kaki. Nah, itu kan data aneh. Sering kita tidak membahas. Justru data aneh itu kita juga masukkan pembahasan. Contoh, ada kemarin teman, seiring dengan peningkatan motivasi prestasi bagus. Tapi ada siswa yang kemarin ketika digabung dengan regresi itu turun, ada 1-2. Nah, itu kenapa? Nah, itu kita bahas di situ. Itu data yang bagus. Artinya apa? Kualitas diskusi kita itu runut. Misalkan kita punya ini cairan hand sanitizer, misalkan ini. Kalau kita ilmu kita kurang, kita hanya mengatakan, oh ini hand sanitizer ada alkohol 96%, harganya 24.000, pakai semprotan, warnanya bening, titik. Tapi bagi kita yang punya wawasan yang luas akan bercerita,
oh ini isi alkohol atau etanol 96%, dengan metode pembuatan ini, wadahnya ini terdiri dari plastik dengan kemampuan menyerap sekian, dia bertahan suhu sekian, dan ini semprotannya ini bisa sampai sekian senti, bertahan pada temperatur sekian, tekanan sekian. Nah, ini bedanya. Kalau kita punya ilmu ekonomi, oh harganya ini aslinya tidak segini, karena sampai dikonsumsi segini, karena kondisi pandemi jadi segini, sekarang turun jadi segini. Kalau kita punya ilmu banyak, kebanyakan di kita, oh ini hand sanitizer, harganya segini, warnanya ini, didapatkan dari ini, untuk ini sekian hari habis. Itu deskripsi saja. Kalau kita punya ilmu yang banyak, wawasan yang banyak, kita akan membandingkan dengan orang, oh padahal punya orang yang pakai 94% tidak segitu. Lah itu namanya komparasi. Jadi the research in discussion pertama adalah di samping data yang umum, data yang outlier, yang nyeleneh, yang tidak lazim, itu kita bahas. Kedua, di research in discussion setelah kita membahas itu, dijelaskan mengapa demikian. Oke? Setelah menjelaskan mengapa demikian, ditutup dengan kalimat komparasi dengan hasil riset serupa. Tidak harus sama. Nah, itu namanya pembahasan. Bagi kita yang pemula, bisa membuat begini. Hasil kita jabarkan, terus pendapat orang kita masukkan, kemudian pendapat orang kita komentari. Bagi kita yang ahli. Bagi kita yang pemula, dibalik. Hasil kita jabarkan, kemudian kita jelaskan menurut kita, pendapat kita itu cari rujukan yang sama. Jadi kita berlindung dengan pendapat orang. Kalau kita kurang percaya diri. Tapi bagi kita yang sudah ahli, pendapat orang dimasukkan, bahkan cari pendapat yang pro, cari yang kontra, kita hadir menilai dua-duanya dan kita tengahkan. Seolah-olah kita di atasnya keduanya. Nah, itu yang bagus di kita. Kalau sudah seperti itu, yakin diterima. Intinya di discussion, kalau kita ibaratkan melihat film, editor dan reviewer itu begini. Banyak di kita kelemahan di discussion itu porsinya tinggi. Kenapa banyak paper di reject? Salah satu alasan kuat juga di samping introduction adalah lemah di pembahasan. Itu adalah seperti kita lihat film. Kita lihat film-film untuk ya, mesti ada klimaks. Artinya apa? Bintang filmnya itu seolah-olah mau kalah, tapi menang. Tapi kalau film, kita melihat film datar aja. Lihat film orang jualan, orang beli, jualan beli itu kan apa ya? Kita nggak menikmati lah. Reviewer, editor, ketika mereview artikel kita, baik nasional maupun internasional, ketika pembahasan kita itu datar, nggak ada apa-apanya, malas juga, tidak ada yang menarik. Tapi ketika ada konflik, kita hadirkan itu hal yang baru. Jadi begini, kalau sudah sampai reviewer atau editor, itu iya ya. Kalau sudah muncul seperti itu, yakin diterima. Tapi kalau mereka kayak gini, dari introduction sudah nggak menarik, yakin di reject. Kenapa? Terus terang, editor khususnya internasional, reviewer, itu tidak dibayar. Saya kebetulan bulan ini mereview sekitar 4-5, Elsevier 3, Springer 1, dan di luar itu 1. Artinya apa? Itu itu menentukan, karena begini, bisa jadi kondisi reviewer kita nggak sama, ada yang bad mood, ada yang tidak. Tapi secara umum objektif, tapi seobjektifnya manusia, kondisi itu juga sangat menentukan psikologisnya. Jadi kita sampaikan dengan bagus, dengan runut. Kalau itu sudah kita lakukan, reviewer pembaca itu menikmati. Seperti kalau kita sudah maniak menulis publikasi, itu seperti kita main game. Nah, reviewer juga saya kira tidak jauh-jauh aman, menikmati seperti melihat film, melihat artikel itu. Nikmat, oh ada ini. Jadi itu harus ada klimaks di situ. Kemudian terakhir adalah conclusion. Kebanyakan di kita, ibu bapak mungkin yang sudah S1, S2, atau S3, lihat S1-nya dulu. Kebanyakan conclusion sama dengan abstrak. Hanya ditulis, hasil penelitian menunjukkan bahwa sama persis. Nah, itu copy paste. Bahkan kebanyakan juga termasuk di abstrak, 3 kalimat diambil dari introduction, 2 kalimat dari metode, 4 kalimat dari hasil dan pembahasan, 1 kalimat dari kesimpulan. Itu copy paste. Esensinya itu adalah berbeda. Jadi kita harus meramu sendiri.
kalimat-kalimat itu. Yakin kalau kita sudah menulis abstrak, copy paste dari metode, dari pembahasan, dari introduction, dan membuat conclusion sama, ngambil sebagian dari abstrak, yakin di paper yang bagus di reject. Sudah puluhan ini kami ada data, komentar reviewer mengatakan itu tidak boleh. Itu menjadi penting bagi kita. Oke. Nah, ini struktur aja sudah kita onjai satu-satu. Komponen dasarnya apa, judul, terakhir membuatnya ini. Judul saya singgung ini, kan ini terakhir. Judul itu harus menarik kita. Kalau judul kita tidak menarik, misalkan begini, nah ini saya nulis juga dengan teman saya dengan pandemi ini. Peraturan MUI, fatwa MUI terkait COVID. Kalau di judul kayak gitu, itu kayak pengumuman. Kami rubah dinamika persepsi masyarakat terhadap fatwa MUI terkait COVID. Bagus. Nah, ada teman saya juga menulis psikologi pernikahan kedua, di reject. Gimana Pak Taufik? Diganti. Apakah pernikahan kedua lebih menyenangkan? Wow. Nah, itu cara-cara seperti itu. Tapi jangan sampai judul itu berbeda jauh dengan isi. Jadi apa ya? Judul itu apa ya? Pandangan pertama. Kalau pandangan pertama sudah tidak menggoda, yakin reviewer itu melihat editor itu out karena mereka itu sibuk. Nah, judul-judul itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena itu pintu masuk pertama. Ibu bapak, bisa jadi kita mengenal seseorang, tidak tahu karakternya dia, tapi dengan melihat pertama kita punya persepsi, oh orang itu kayak gini. Walaupun persepsi kita salah, tapi kalau kita sudah di awal menilai orang itu salah, kita udah males. Lah, artikel itu juga demikian. Maka apa ya? Kalau di kami, saya sendiri ada kalanya judul itu ngerombak sampai sekian kali sebelum disubmit. Karena apa? Esensi harus ada, tapi menarik semenarik mungkin. Karena memang pandangan pertama seperti itu. Kemudian nama jangan menyantumkan gelar. Tidak lazim itu di jurnal bereputasi. Afiliasi juga kalau teman-teman kita emailnya harus resmi. Misalkan @umm Enrekang seperti ACID. Atau kalau teman-teman guru SMA 1 Balikpapan misalkan. Yang email resmi. Kemudian abstrak. Abstrak itu kebanyakan di kita, kritik dari reviewer yang sudah kami perhatikan di kami. Abstrak itu tadi sudah disebutkan banyak copy paste. Yang kedua, abstrak di kita itu banyak porsinya itu di metode. Penelitian ini adalah langsung metode banyak, hasil hanya 1-2 kalimat. Metode jangan diambil lagi di situ, Anda jelaskan secara umum. Biasanya abstrak itu ada 2 mazhab. Mazhab yang pertama masih menjelaskan kenapa riset ini penting. Itu mazhab yang pertama. Mazhab yang kedua langsung tujuan penelitian ini adalah. Kalau Pak Taufik ikut mana? Ya pernah nyoba dua-duanya, tapi saya lebih senang yang kedua. Karena tidak bertele-tele. Kenapa? Kalau menulis yang pertama, kemungkinan salah itu ada. Kalau reviewer sudah mencoret salah di abstrak, waktu paling nggak enak. Ibarat permainan sepak bola, masih sekian menit langsung gol. Jadi kita hindari itu. Itu yang jadi penting. Kemudian keyword. Keyword banyak yang salah di kita. Saya contohkan lagi yang masih hangat. Misalkan pengaruh motivasi belajar dan persepsi orang tua terhadap prestasi belajar mahasiswa pendidikan sekolah dasar di Universitas Muhammadiyah Enrekang tahun 2020 misalkan. Itu di keyword di kata kunci ditulis ngaruh, koma, siswa, koma, orang tua. Pengaruh itu bukan keyword, siswa itu bukan keyword. Yang keyword apa? Siswa berprestasi, itu keyword. Seperti itu. Bahkan ada yang menulis mahasiswa S3 kemarin. Dan itu masuk keyword. Saking stresnya mungkin karena udah semester akhir. Nah, itu kata hubung ya. Mas, ini kata hubung Mas ya gitu. Oh iya Pak. Jadi karena di papernya itu 5-8 Pak keyword. Jadi bingung karena judulnya dia pendek dan sampai masuk. Jadi dipecah. Jadi keyword itu bukan mereteli di judul, tapi sebagian di judul itu masuk. Itu keyword yang menjadi penting.
Jadi sekali lagi ini menjadi penting bagi kita. Research gap itu harus ada di pendahuluan. Pendahuluan itu ada research gap. Kenapa sih riset ini penting? Itu. Kalau di metode sekali lagi menulisnya dalam bentuk past tense. Banyak di kita menulis dalam bentuk present tense. Kenapa? Metode itu sudah kita lakukan. Bahkan ada 1-2 kemarin, future tense. Lupa kalau proposal nggak diganti. Nah, future itu kan akan, will. Nah, itu berarti masih proposal. Bahkan ada juga dosen lupa, skripsi mahasiswanya ditulis di metode nggak dihapus, lupa skripsi ini. Waduh, bahaya itu. Maka bagi teman-teman dosen hati-hati, dibaca ulang seperti itu. Nah, ada mahasiswa S2 juga, ngopi paste dari kakak kelasnya, disertasi ini, benar itu, ada 1 kemarin. Loh, kok sudah S3? Saya tanya, cita-cita Pak? Cita-cita gimana? Iya Pak, mohon maaf Pak, copy paste. Akhirnya ngaku. Nah, maka hindari itu, seperti itu. Ini menjadi penting bagi kita. Lah, ini ucapan terima kasih, walaupun ini juga jarang di-reject gara-gara ini, tapi menjadi penting bagi kita. Ucapan terima kasih itu bagi yang berkontribusi penting. Misalkan lembaga kampus kita memberikan dana, atau dari dikti kita diberikan dana. Tapi kalau teman satu kos, Pak RT, Bu RT, orang itu nggak perlu di situ. Itu banyak di kita itu orang acknowledgement di situ. Pacar masuk, jangan di situ. Ini adalah ilmiah. Oke, daftar pustaka adalah kalau internasional Ibu Bapak, yang banyak adalah minta sekitar, ini nggak jadi patokan utama, tapi rata-rata sekitar 60-70% itu 5 tahun terakhir. Itu direferensi. Banyak di kita menulis artikel, rujukannya lama-lama. Enggak Pak, ini kitab Sutasoma Pak, nggak bisa digantikan oleh referensi yang lain. Tidak ada masalah, cuma referensi itu harus seimbang. Ada juga mahasiswa kemarin S3 menulis referensi 2 tahun terakhir semua. Kelihatan rekayasa, nggak baca tahun sebelumnya. Ada yang tahun lama semua, kelihatan nggak up to date. Pak Taufik, ini penelitian saya ini Pak novelty-nya tinggi, keterbaruannya tinggi. Tak lihat rujukannya tahun 82, 72. Mana mungkin reviewer percaya itu keterbaruan tinggi, rujukannya lama. Tapi berbeda dengan ilmu sejarah. Kalau ilmu sejarah rujukan yang bagus itu yang sejaman dengan penelitiannya. Misalkan meneliti tentang Majapahit, rujukan yang tahun itu harus ada itu. Oke, walaupun yang baru juga menjadi hal yang utama. Oke. Nah, ini kalau disarikan ini Ibu Bapak, maknanya apa? Abstrak ini berisi apa yang dilakukan penulis secara singkat. Introduction apa? Apa masalahnya? Bukan apa solusinya. Kebanyakan di kita solusi sudah ada di introduction. Metode, bagaimana cara menyelesaikan? Tadi ada 3 kan, data apa yang diambil, bagaimana cara mengambil, bagaimana cara analisis, 3 selesai. Result, apa yang diperoleh? Kalau digabung research and discussion, apa makna dari hasil yang diperoleh? Tadi, jelaskan mengapa demikian, bagaimana komparasi dengan riset yang serupa. Acknowledgement jelas siapa yang kontribusi, referensi jelas, appendix tidak harus ada, ini opsional. Oke, judul sudah saya ringkas tadi. Tidak perlu saya jelaskan lagi. Ini sudah saya ringkas tadi. Jadi judul itu bukan kalimat lengkap SPOK ya. Saya pergi ke pasar bersama ibu naik becak jam 7 pagi. Judul yang menarik. Oke. Autor, tidak boleh gelar, sudah saya sebutkan tadi, afiliasi harus lengkap. Ibu Bapak, kalau ingin menaikkan kampus, Universitas Muhammadiyah misalkan, departemen, misalkan jurusan pendidikan sekolah dasar, fakultas ilmu pendidikan, Universitas Muhammadiyah, Enrekang, Jalan sekian, Pendopo sekian, Sulawesi Selatan, Indonesia. Oke, pastikan email resmi, bukan email yang tidak resmi. Afiliasi sudah jelas ini tadi, harus punya afiliasi, tidak mungkin autor, Pak, saya mau nulis paper Pak, tapi tidak ingin diketahui orang, no name, tidak bisa, harus jelas afiliasinya karena ini pertanggungan akademik. Oke, corresponding harus 1 orang. Siapa yang berkontribusi terhadap proses submission, menjawab, dan bertanggung jawab penuh. Kalau mahasiswa adalah dosennya. Oke. Abstrak sudah saya sampaikan tadi. Sudah saya sarikan tadi. Intinya pintu gerbang tulisan. Tujuan harus ada, metode harus ada, hasil kebaruan ada, dan dampak. Ini yang terakhir, ini yang harus kita masukkan.
Kebanyakan di kita, di abstrak tidak ada yang poin A. Hanya mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa prestasi belajar meningkat, titik. Terus ngapain? Nah, itu menjadi penting. Keyword sudah saya sebutkan tadi, umumnya tidak lebih dari 5 kata, tapi ada beberapa jurnal yang sampai 7. Ada 8, tapi umumnya sekitar ini. Ada 4 sampai 7, itu yang banyak ini. Oke. Tidak menggunakan kata-kata multitafsir. Ini menjadi penting bagi kita. Ini sudah saya jelaskan semua tadi di introduction, artinya piramida terbalik. Harus ada literatur review di situ, ada gap kenapa penelitian dilakukan, sehingga signifikansinya muncul. Bisa jadi penelitian kita itu hanya satu kelas, sang pendidikan. Bisa jadi penelitian kita itu, kalau yang tidak pendidikan, misalkan hanya singkong, meneliti singkong yang ada di Sulawesi Selatan. Tidak ada masalah. Tapi kita masuk penelitian singkong di, ingat singkong ini saya ingat di Thailand itu ada Department of Cassava. Jadi jurusan itu. Kalau di Sulawesi Selatan itu banyak itu. Jadi itu harus muncul di sini. Bisa jadi saya katakan satu kelas, tapi ini beda kelas ini. Misalkan ini sekolah yang dia siswanya SD tapi usianya SMP. Banyak di pedalaman di kita itu teman-teman saudara kita itu yang SD itu tapi sudah tua-tua. Nah itu kan sangat sedikit di dunia. Kayak singkong tadi misalkan, bisa jadi singkong kita hanya di Sulawesi Selatan, tapi kita oncei, kita bahas singkong-singkong yang ada di dunia, ini bedanya. Itu menjadi penting bagi kita. Jadi nggak masalah sampel populasi, data kita, subjek kita, itu tidak harus banyak. Yang penting itu apa sih novelty-nya. Ini saya kira sudah saya sebutkan tadi, sudah saya jelaskan semua intisarinya ini. Harus ada pembanding memang, harus ada alasan mengapa riset ini dilakukan. Tentunya ada literatur review. Nggak mungkin kita hanya mengatakan berdasarkan pengamatan saya, nggak bisa itu. Di introduction, ini ada kalanya kita susah untuk mencari data di jurnal sebagai referensi. Boleh kita menggunakan data dari BPS kecamatan, kabupaten, kota, itu boleh, provinsi, bahkan nasional. Tapi caranya, jangan nulis berdasarkan BPS. Dirubah kalimat itu. Pak, data saya ini terbaru 2015, Pak. Padahal sekarang 2020. Kalau data itu, data kita yang dimiliki tahun 2020 ada, tuliskan 2020. Tapi kalau data kita itu lama dan tidak pernah diupdate, misalkan data BPS lama 2015 misalkan, kita menuliskan begini, based on the current data, berdasarkan data terbaru, bisa kita tulis. Dari mana? Jangan nulis BPS, reviewer nggak tahu. Based on the official data, berdasarkan data resmi from Indonesian government, tulis sudah BPS tahun 2015, itu boleh seperti itu. Kurikulum juga demikian, teman-teman pendidikan. Berdasarkan kurikulum 2013, itu teman-teman yang di kami, itu banyak ditanya ini too old, terlalu lama. Kita kan ngeyel, apa ngeyel bahasa Sulawesi. Bantah itu begini, lupa, nggak bisa itu reviewernya salah. Ingat, reviewer itu lebih kuasa dari kita. Kalau kurikulum 2013 dianggap lama, walaupun itu terbaru, gampang nulisnya, berdasarkan kurikulum terbaru di Indonesia. Beres kan? Yang sekarang disebut dengan K13, kurung aja itu. Jadi reviewer nggak banyak tanya, oh Indonesia ini kurikulum terbaru. Karena ada beberapa teman kemarin, loh ini tahun 2020 kurikulum kok masih 2013. Nah, itu hanya strategi mengemas. Intinya peneliti, penulis, boleh salah tapi tidak boleh bohong. Nah itu seperti itu. Itu mengemas. Metode sudah saya jelaskan, data apa yang diambil, bagaimana cara mengambil, bagaimana cara analisis, gunakan past tense. Oke. Result sudah tadi, tapi hati-hati ini yang baru saya sampaikan. Banyak kita salah. Dilarang mengambil gambar, grafik, kopi tanpa izin resmi, walaupun itu dirujuk. Banyak di kita itu nulis paper, artikel ilmiah, nasional, internasional. Tabelnya orang, grafiknya orang, gambarnya orang kita ambil, kita rujuk di bawah. Tidak boleh, itu melanggar hak cipta. Kenapa? Harus izin pada penerbit, harus ada izin tertulis. Ada kasus kemarin salah satu teman
kami, Pak WD3, temannya Pak WD3 itu, tulis buku. Ada satu gambar di buku nasional itu, ngambil gambarnya orang. Kasus pengadilan, bayar berapa? 136 juta melanggar hak cipta. Bukunya laku dapat keuntungan berapa? 6 juta. Habis itu. Oke, Pak, caranya gimana? Bisa jadi kalau itu data itu kita combine dengan data kita atau data orang lain, jadikan satu, kita rujuk, adapted atau develop from ini. Kalau langsung copy paste itu susah, itu kita harus izin. Oke, ini sama dengan tadi. Diskusi juga sama tadi, itu ilmunya tadi itu. Jelaskan mengapa demikian tuh harus. Baik data umum maupun data yang outlier atau data yang tidak lazim, dan dikomparasikan dengan hasil riset orang lain. Ini di discussion ini. Conclusion sudah saya jelaskan, tapi intinya di conclusion ini ringkasan ini adalah kesimpulan dari naskah, bukan ngambil dari abstrak, sekali lagi. Bukan juga copy paste dari setiap kalimat di naskah kita. Jadi ini yang harus kita kuasai. Conclusion juga, yang namanya conclusion, satu paragraf saja. Di conclusion dan abstrak, hindari referensi, karena tidak sedikit ada beberapa itu yang kami temukan, di abstrak dan kesimpulan masih ada rujukan. Kesimpulan itu ya kesimpulan riset kita. Kalau rujukan, masukkan aja di pembahasan. Ini banyak masih di kita, seperti itu. Oke, ucapan terima kasih saya kira sama. Jangan bertele-tele, tidak usah kepada kekasih, ada Pak RT, Bu RT, nggak usah, kepada riset saja. Referensi, nah ini saya dikirimi oleh panitia, tadi adalah banyak yang request mendelay Zotero EndNote. Tidak mungkin 2 jam, plus tanya jawab, kita strategi menulis, memahami mendelay Zotero, tidak mungkin. Tapi saya akan singgung sedikit ini, sebagai gambaran. Intinya apa referensi ini? Ini memudahkan kita. EndNote berbayar. Kami pernah membeli itu karena bayar, nggak pakai sekarang. Zotero gratis, mendelay gratis. Dua-duanya sama, kompatibel itu. Sama-sama bagus itu. Pak, pakai yang mana yang bagus? Semuanya bagus. EndNote juga bagus kalau ada uangnya. Kalau nggak ada uangnya, nggak bagus itu. Pak, yang gratis, ya, Zotero yang mendelay ini aja. Ini menjadi penting bagi kita. Ini, mohon maaf, request ada 1000 lebih dari peserta yang dari panitia sampai kami. Banyak yang minta ini untuk pelatihan sampai bisa. Tidak mungkin 2-3 jam. Tapi mudah-mudahan kita punya kesempatan lain sehingga untuk belajar ini langsung, kalau bisa langsung ke artikel. Pak, saya punya artikel langsung praktek. Tapi saya ingin menyinggung sebentar. Bagaimana situasi ini menjadi penting bagi kita. Oke, ini secara umum referensi itu menganut 2, 1 sistem nomor, 2 sistem tahun, sistem 1 nomor, 2 sistem nama tahun. Itu secara umum itu. Model turunannya sangat banyak, tapi biasanya hanya itu. Tidak ada yang satu artikel itu campuran, kadang nama, kadang tahun, kadang nomor, tidak ada. Nomor semua, tahun semua. Oke, nomor atau penulis, autor. Oke, fungsinya apa ini? Referensi ini. Kita ini mengambil dari website, itu langsung metadata yang diambil, cepat. Sangat cepat. Bisa langsung ke Word kita. Saya akan mendemokan, ini salah satu aja, Zotero saja. Ini kita Ibu Bapak hanya download ini. Kalau mendelay, masuk ke sini, harus registrasi ya. Saya udah berapa tahun menggunakan ini. Ini mendelay, masuk ke sini. Silakan download. Nanti langsung terkoneksi ke free account, bisa download langsung Ibu Bapak. Ini yang download, ini yang atas. Oke, membuat free account ini enak, ini terhubung ke kita. Kalau ingin memakai EndNote, klik EndNote ini, tapi yakin 99,9% nah, peserta yang ikut BIMTEK ini
tidak memakai ini karena berbayar. Nah, kalaupun pakai hanya trial 30 hari. Nah, ada lagi satunya adalah Zotero. Oke. Ini free kita ini, langsung terhubung. Oke, saya praktek saja yang terakhir nih. Saya punya artikel ini. Saya praktek. Satu. Oke. Misalkan saya membuat suatu riset, melakukan suatu riset. Nah, taruhlah kita beri, ini anggap artikel yang sudah ada ya, anggap. Oke. Misalkan ini tantangan pembelajaran apa? Misalkan ini misalkan ini atau apa saja. Oke. Kita sudah nulis abstrak sebagainya. Ini misalkan adalah introduction. Oke. Introduction. Ini enaknya setelah kita install, nanti bisa di-share nanti anunya ini apa? Strategi ini sudah saya berikan ini Bapak. Ini dari cara download, klik jalankan, ini sudah ada semua ini. Klik masukkan, ini sudah lengkap, ini bisa dibagikan nanti semua. Ini sudah ada, cuma ini langsung praktek ya, kita contoh demo saja karena waktu kita terbatas. Oke, ini ya. Misalkan kita buat kalimat. Kalimat pertama itu sangat menentukan. Misalkan begini. Di akhir tahun 2019, misalkan membuat kalimat ini. Dunia mengalami masalah besar terkait kesehatan karena pandemi. Nah, misalkan ini corona virus. Nah, kita bisa nulis ini. Yang dilaporkan terjadi pertama kali di Wuhan, Cina. Nah, kan enak kan? Bagus ini. Pak, apakah ini perlu rujukan? Ini sudah pengetahuan umum. Bisa ada rujukan, bisa tidak ada rujukan. Tapi kalau kita kurang pede, cari rujukan. Caranya gimana? Cari di sini. Misalkan cari di Google Scholar. Cari di Google Scholar. Buka Google Scholar. Klik apa tadi itu? COVID. Apa tadi? From Wuhan. Klik. Wah, 2020. Nah, klik ini. 2020 juga. 19. Dia kan di sini udah mengatakan kan, coronavirus ini terjadi di Wuhan. Sudah nggak usah dibaca semua. Kan hanya butuh mengatakan bahwa corona terjadi di Wuhan kan. Akhir 2019. Kita hanya butuh DOI ini. DOI atau langsung di copy. Copy DOI ya. Kita langsung buat di sini, masukkan di sini. Klik. Nah, masukkan. Tutorial di petunjuk sudah saya kasihkan. Ini hanya demo.
Ini sudah masuk. Judulnya ini, jurnalnya ini, volume ini, tahun segini, pengarangnya ini. Sudah ada semua. Kita masuk. Nah, Word tadi ya. Nah, tulis di sini nih. Langsung di Word ini sudah ada Zotero. Atau Mendeley. Mendeley ada di sebelah kiri nanti. Kita gunakan apa? Nama tahun. Oke, nama tahun. Ini sudah ada ini Bu Bapak. Sudah ada. Nah, sebentar. Oke. Author date ini kita pilih nih. Di anu sudah lengkap. Kita klik judulnya apa tadi? Paste. Atau kita klik judulnya tadi COVID. Nah, langsung udah keluar kan nih kan? Masuk ini. Ini langsung masuk. Langsung tulis di sini. References. Langsung refresh. Nah, keluar kan? Judulnya ini terbit di sini tahun segini. Pak, bagaimana kalau ingin nama tahun? Hanya ganti ini aja. Kalau nomor, front cover. Nah, langsung nomor ini. Kita nambah kalimat. Nah, langsung misalkan ini. Pandemi ini, kita tulis. Memberi dampak yang signifikan terhadap banyak aspek, mulai ekonomi, nah, kesehatan jelas ya, kesehatan, ekonomi, dan bahkan pendidikan. Kita kan perlu rujukan ini. Ya gampang, cari lagi di sini. Nah, Pak, saya tidak mau Google Scholar, Pak. Saya mau Elsevier. Oke, klik Science Direct. Ini. Pelan-pelan kita. Nah, ini sciencedirect.com. Hanya klik gini. Corona Education. Sudah ada artikel sekitar 5.600 terkait corona dan pendidikan. Termasuk tahun 2021 sudah ada. Ini sudah ada. Misalkan ini yang mau kita ambil. Misalkan ini. Nah ini. Oh ini pas kebetulan Helion. Ini Q1 ini. Kebetulan saya punya 2 di sini. Kalau tidak mau DOI, yang sebelah kanan yang ini Zotero sudah terhubung. Kita hanya klik yang ini. Klik. Lihat Zotero atau Mendeley nanti. Nah, sudah ada ini. Judulnya apa ini? Corona Discharge. Ya, klik aja ini. Masuk lagi ke sini. Bisa author, bisa judul. Judulnya tadi misalkan adalah Corona. Langsung keluar ini. Ini tahun 2020. Nah, langsung urut nomor dia. Langsung keluar. Jadi praktis sangat mudah ini. Diganti nomor tahun, hanya ganti. Nah, bayangkan kita dengan teknologi sekarang, dan judul ini panitia meminta bagaimana menulis di era pandemi. Kan nggak mungkin Ibu Bapak datang ke perpustakaan. Sudah perpustakaan kita digital. Kita 5 menit sudah dapat 2 rujukan tahun 2020. Nah ini, kita gampang ini Ibu Bapak. Loh Pak kan jangan kita rujukan tahun 2020 saja. Ya kelihatan rekayasa. Gampang. Kita hanya mencari di sini. Mencari. Kalau di Google Scholar, sekali lagi, ini, klik Google Scholar.
Kita hanya mencari, misalkan tentang corona and education, misalkan. Rujukannya tergantung kita, mau tahun berapa. Kalau corona mesti terbaru, karena corona belum pernah ini. Jadi kita bisa ngatur, kalau hanya education saja, atau misalkan tadi adalah kasafa, singkong, ini kita bisa melihat data ini mau di-rank tahun berapa. Kita mau mencari tahun 1990 sampai 2010, ini kita bisa ngambil. Wah, sudah ada semua. 2002, 2004, 90. Artinya apa? Setting mencari tahun itu mudah dengan software ini. Dan kita nggak perlu lupa, nggak akan lupa ini. Kalaupun kita lupa, di Zotero itu klik, Pak, di mana artikel ini ya? Kok saya kok lupa? Hanya dicari, diklik 2 kali, dia akan langsung mencari ke internet. Asalkan pulsa ibu bapak ada. Kalau pulsanya habis nggak bisa. Nah, langsung nyari dia. Praktis kita nggak usah nyimpen di komputer kita. Oh, Pak, ini artikel yang ini saya juga lupa, Pak. Di mana? Klik ini. Jadi dia tersimpan di MS Word jadi satu. Ini mudahnya menggunakan software, Ibu Bapak. Jadi kita nggak akan salah nama. Bayangkan kalau kita menggunakan manual. Ini siapa nama pertama, yang kedua? Ki ini apa? Oh, Kian Ying, Lin. Itu mudah bagi kita. Volume, judul, sudah nggak salah kita. Sudah ikut standar itu. Jadi kenapa referensi ini menjadi penting bagi kita? Ini sangat efektif kalau kita menggunakan ini. Oke. Kalau di kami pelatihan ini sehari untuk mendelay Zotero, tapi memang kemarin mahasiswa atau dosen diminta bawa artikel sendiri, langsung praktek 1 hari di karantina selesai. 2 jam nggak bisa kayaknya ini. Kenapa? Kita umum. Tapi paling tidak 2 jam ini memberikan wawasan bagi kita bahwa itu dengan menguasai tip dan trik itu lebih mudah kita untuk publikasi. Itu bagi kita bahwa menulis itu memang mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Memang sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Jadi itu. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah etika ilmiah. Etika ilmiah ini menjadi penting bagi kita. Satu yang paling banyak adalah fabrikasi, mengarang, membuat, mempercantik data. Kalau ini nggak ada software mendeteksi, hanya ibu bapak yang tahu dan Allah yang tahu itu. Misalkan sampel 163, kita tulis 162. Anda yang ngambil data sendiri, wawancari sendiri, nggak ada yang tahu. Anda ngambil data di 1 kecamatan, dapat 500, ditulis 1000, tidak ada yang tahu. Itu yang penting. Jadi ada data siswa, ujiannya dapat 90, ditulis jadi 80, tidak ada yang tahu. Falsifikasi, fabrikasi adalah tergantung keimanan seseorang. Nah, itu yang penting. Yang ketiga adalah plagiasi. Kalau plagiasi ini ada softwarenya. Sekarang menggunakan Authenticate, menggunakan Turnitin, ada yang free, tapi free tidak begitu bagus. Tapi paling tidak bagi kita, teman-teman dosen, mahasiswa maupun teman-teman guru, penulis yang lain juga itu bisa menggunakan software free tapi tidak maksimal, tapi minimal dia sebagai awal. Kemudian penyimpangan serius authorship. Mohon maaf, ada satu kasus hasil karya mahasiswa ditulis oleh dosen tidak mencantumkan mahasiswa, pelanggaran. Atau sebaliknya ada beberapa kasus kemarin mahasiswa S3, penelitian ketika S3 pulang ke kampusnya masing-masing, nama dosen pembimbingnya dicoret. Saya tanya, Mbak, kenapa dicoret? Wah, killer dulu, Pak. Tidak boleh itu. Teman-teman guru juga penelitian dengan teman-teman SMP, SMA, atau SD yang lain tidak dimasukkan. Ya, Pak, dia waktu makan nggak bayar, nggak tak masukkan. Tidak boleh itu. Oke, ini menjadi penting. Penyimpangan lain adalah pengiriman ganda. Ini banyak di kita. Satu artikel, karena ingin cepat lulus atau ingin cepat naik pangkat, dikirim ke lebih dari 1 jurnal. Itu pelanggaran akademik yang serius. Bayangkan gini, ada bapak-bapak, mas-mas yang hadir di sini, ngelamar anaknya orang, lebih dari 1 orang. Loh, kenapa kamu mas melamar ini? Ya Pak, saya ngelamar 5 Pak. Siapa yang cepat itu yang saya, nggak boleh itu. Ngelamar dulu, ditunggu, ditolak atau diterima,
Kalau ditolak baru ngelamar anaknya orang lain. Itu adalah etika akademik. Ini banyak ini yang saya temukan seperti itu. Pengiriman ganda, Pak. Siapa tahu Pak ini yang cepat. Kalau itu saya tarik nanti, nggak boleh itu. Oke, ini menjadi penting bagi kita. Plagiasi, ini slide terakhir kayaknya. Kalau kita di agama, ibu bapak berbuat dosa, tidak tahu hukumnya, itu dimakfu. Misalkan ibu bapak tidak tahu kalau minum puasa itu membatalkan, misalkan minum sebanyak-banyaknya, atau lupa, itu dimakfu. Tapi kalau plagiasi ini ibu bapak, jujur menurut saya ini, itu perbuatan sengaja maupun tidak sengaja. Tidak sengaja bagaimana? Contohnya, kita menulis, lagi nulis asik, menulis, tiba-tiba teman kita, misalkan ada rujukan, punya Pak Rektor kita rujuk, tahun 2019, kita nulis, menurut Pak Rektor, bla 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 ini. Nah, nulis belum selesai, dipanggil teman saya, kita dipanggil teman kita. Mas, ini sini atau Mbak, ini minta tolong, oke, ditutup laptopnya. Besoknya dibuka, lupa kan? Karena dikasih titik, diteruskan kalimat lain. Itu sengaja atau tidak sengaja, plagiasi. Nah, itu makanya ditulis di sini oleh Permendiknas tahun 2010. Sebagian atau seluruhnya. Maka hati-hati ketika kita merujuk itu. Nah, terima kasih. Selamat berkarya dan mudah-mudahan yang hadir di Zoom ini maupun di YouTube, mudah-mudahan dimudahkan risetnya, dimudahkan publikasinya.